Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ropiana. Di sini saya akan mempraktikkan mata kuliah praktikum IPA. Judul percobaannya yaitu pengelompokan bahan makanan. Nah, untuk jenis makanan pertama yaitu nasi, roti, susu, daging, jeruk, melon, terus kacang tanah, kelapa, dan terakhir brokoli. Pembahasannya yaitu setiap jenis gizi yang kita dapatkan mempunyai fungsi yang berbeda. Nah, karbohidrat merupakan sumber tenaga yang kita dapatkan sehari-hari. Salah satu contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi. Nah, protein digunakan oleh tubuh untuk membantu pertumbuhan kita, baik otak maupun tubuh kita. Lemak digunakan oleh tubuh kita sebagai cadangan makanan dan sebagai cadangan energi. Lemak akan digunakan saat tubuh kekurangan karbohidrat, dan lemak akan memecah menjadi glukosa yang sangat berguna bagi tubuh kita saat kita membutuhkan energi. Contohnya kacang tanah, susu, kelapa, dan kelapa. Protein terlibat dalam sistem kekebalan atau imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon, sebagai komponen penyimpanan dalam biji dan juga dalam transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut atau heterotrof. Contohnya susu, telur, daging. Nah, vitamin sangat penting untuk sumber vitalitas tubuh serta menjaga kesehatan tubuh kita. Kita membutuhkan vitamin atau buah-buahan untuk melengkapi karbohidrat, kalori, dan mineral. Nah, kesimpulannya dari percobaan yang kita telah lakukan dapat disimpulkan bahwa makanan yang dijadikan sampel atau contoh ada yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat adalah nasi, roti, dan yang mengandung protein adalah susu, telur, daging, dan yang mengandung lemak adalah susu, kacang tanah, kelapa, dan yang mengandung vitamin adalah jeruk dan melon dan brokoli. Nah, itu saja yang untuk pengelompokan bahan makanan atau karbohidrat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang judul percobaan yang kedua, pengelompokan sayuran. Nah, pengelompokan sayuran di sini saya sudah menyiapkan jenis makanan atau jenis sayurannya. Yang pertama bayam. Terus kangkung, sawi, daun singkong, daun pepaya, daun pepaya, tomat, terong, ada yang berwarna ungu, ada yang warna putih. Terus cabai rawit dengan cabai merah atau cabai rawit, cabai merah, cabai besar ya. Terus apa lagi? Nangka, labu siam, terus wortel, kentang, kacang panjang, buncis, terus satu lagi mentimun, rebung,
dan terakhir tauge atau camba. Pembahasannya atau selanjutnya, bahan makanan sayuran adalah bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang setelah diolah menjadi makanan penyerta dan makanan utama. Bahan makanan sayuran dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, sayuran daun, tumbuhan dengan bagian utama yang diubah menjadi hidangan makanan adalah bagian daunnya yang kita bisa makan, misalnya bayam, kangkung, sawi, daun singkong, dan daun pepaya. Yang kedua, sayuran buah, tumbuhan dengan bagian utama yang diolah menjadi hidangan makanan adalah buahnya. Contoh, tomat, terong, nangka, dan labu siam. Yang ketiga, setelah sayuran buah, yang ketiga yaitu sayuran umbi atau akar. Sayuran umbi atau akar adalah tumbuhan dengan bagian utama yang diolah menjadi hidangan makanan adalah bagian umbi atau akarnya yang kita gunakan ya. Yang contohnya wortel dan kentang. Yang keempat, sayuran kacang-kacangan. Tumbuhan dengan bagian utama yang diolah menjadi hidangan makanan adalah biji yang berupa kacang-kacangan. Contohnya kacang panjang, terus buncis, kacang panjang dan buncis. Dan yang terakhir, sayuran tunas. Tumbuhan dengan bagian yang utama sebagai makanan adalah tunas tanaman. Nah, di sini contohnya yaitu tauge atau camba dan rebung. Kesimpulannya, bahan makanan berupa sayuran dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama sayuran daun, kedua sayuran buah, ketiga sayuran umbi atau akar, yang keempat sayuran kacang-kacangan, dan terakhir sayuran tunas. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan atau sampaikan, dan saya akhiri mengenai pengelompokan bahan makanan baik karbohidrat dan lainnya, vitamin, protein dan lemak, serta pengelompokan sayuran. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.